Nah, ini kerajaan Malaka adalah kerajaan kedua yang akan kita bahas. Kerajaan Malaka ini lokasinya sebenarnya ada di Malaysia. Kerajaan Malaka itu kenapa kita juga bahas, karena keberadaannya sangat berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh itu, jadi ada keterkaitannya gitu ya. Nah, kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Lokasinya di mana? Di sini. Malaka, ada tulisan Malaka di sini ya, Malaka. Oke, di sini. Dan kemudian ini perairan ini disebut sebagai Straits of Malacca atau Selat Malaka. Nah, kemudian kehidupan politiknya bagaimana? Kehidupan politiknya kerajaan Malaka itu didirikan oleh Iskandar Shah. Ya, Iskandar Shah ini ternyata ada kaitan juga. Pendiri kerajaan Malaka ini adalah keturunan dari Majapahit. Kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Muhammad Iskandar Shah. Wilayah Malaka diperluas hingga semenanjung Malaya, ya. Kemudian ia juga menikah dengan putri yang ada di Samudra Pasai. Jadi sangat memiliki keterkaitan gitu ya. Kemudian ada Muzaffar Shah, ya. Kemudian Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah gitu. Rajanya nggak cuma 5 atau 6 saja, sebenarnya banyak, cuman yang ibu bahas adalah raja yang cukup terkenal pada kerajaan tersebut gitu. Siapa yang membawa kejayaan kerajaan Malaka? Sultan Mansur Shah ya. Puncak kejayaan Malaka mengalami kemajuan pesat dengan ditandainya perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara gitu. Kemudian kehidupan ekonominya, karena letaknya yang sangat strategis, kerajaan Malaka ramai dalam perdagangan. Kapal-kapal yang berdatangan itu berasal dari Indonesia bagian timur, Cina, India, dan Arab. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai, barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukkan uang ke kas negara gitu. Kemudian raja atau pejabat penting memperoleh upeti, maksudnya upeti ya, bukan upreti, dari pedagang yang dapat menjadikan mereka yang sangat kaya. Jadi ternyata layaknya Samudra Pasai, kerajaan Malaka juga memiliki bandar transit gitu ya. Dan bandar transit itu dikenakan pajak penjualan, bea cukai, barang-barang yang masuk ini kemudian menjadikan pajak-pajak ini menjadikan pemasukan di kas-kas kerajaan gitu. Nah, yang paling penting dari kehidupan ekonomi kerajaan Malaka adalah diberlakukannya undang-undang laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan gitu. Jadi sudah sangat maju kerajaan Malaka pada saat itu ya. Kemudian kehidupan sosialnya masyarakat yang hidup di dunia maritim, mereka cenderung bersifat individualis. Kemudian kelompok-kelompok dalam masyarakat pun bermunculan seperti adanya golongan buruh dan majikan. Kemudian kehidupan budaya, munculnya seni sastra Melayu yang menggambarkan kepahlawanan dan keperkasaan tokoh-tokoh pendamping kerajaan. Misalnya ada tokoh-tokoh Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat gitu ya. Itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat fenomenal dan dijadikan sebagai kisah-kisah ya, kisah kepahlawanan dalam cerita-cerita rakyat. Kemudian keruntuhan Malaka atau kerajaan Malaka ini benar-benar runtuh karena ditaklukkan oleh Portugis tahun 1511. Portugis merebut secara paksa kerajaan Malaka
di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque terlibat perang secara langsung oleh Raja Malaka yang bernama Sultan Mahmud Syah. Nah, setelah Kerajaan Malaka, kita bahas tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini juga disebut sebagai Kerajaan Aceh Darussalam. Letak kerajaannya sangat strategis di Pulau Sumatera, bagian utara, merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional membuat Kerajaan Aceh berkembang pesat. Sumber sejarahnya apa saja? Ada kitab Bustanu Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Araniri tahun 1637 menceritakan tentang kehidupan rakyat Aceh pada masa itu. Kemudian ada Masjid Raya Baitur Rahman yang sangat besar, yang sangat ikonik di Aceh, ya, itu merupakan peninggalan bangunan yang pernah didirikan oleh Sultan Iskandar Muda atau Sultan Aceh, Kerajaan Aceh yang sangat membawa Aceh dalam kejayaan. Kemudian juga ada makam-makam sultan di Banda Aceh yang sangat banyak tersebar, itu juga dijadikan sebagai sumber sejarah gitu. Lokasi Kerajaan Aceh di mana? Kalau semula Samudra Pasai ada di Lok Semawe, kemudian Kerajaan Malaka ada di sini, Kerajaan Aceh adanya di Kutaraja, kalau sekarang kita kenal dengan Banda Aceh, yang paling ujung yang utara Sumatera. Ini pusat keberadaan Kerajaan Aceh berada. Nah, di sini kehidupan politiknya, pendiri Kerajaan Aceh itu adalah Sultan Ali Mughayat Syah. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani. Nah, Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang membawa Aceh dalam kejayaan dan yang mendirikan masjid raya yang bernama Baitur Rahman. Gitu. Kemudian kehidupan ekonominya sama seperti Samudra Pasai, kehidupan ekonomi yang ada di Kerajaan Aceh juga penghasil lada terbesar. Kemudian menjadikan memiliki bandar transito, kemudian mengandalkan sektor agraris juga maritim gitu. Kehidupan sosialnya terdapat golongan-golongan dalam kehidupan sosial di Kerajaan Aceh, ada seperti golongan tengku atau golongan yang pertama golongan bangsawan, kemudian golongan taungku, golongan agamawan, ketiga oleh balang, dan rakyat biasa, ya. Gitu. Kemudian kehidupan budayanya, Kerajaan Aceh sudah memiliki budaya sangat tinggi, terlihat dari pendirian Masjid Baitur Rahman yang sangat megah dan besar, itu dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Keruntuhan Kerajaan Aceh, yang pertama, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah wafatnya Iskandar Muda. Kemudian timbulnya pertikaian yang terus-menerus di Aceh antara golongan tengku dan tengku, bangsawan dan agamawan, ya, atau ulama. Kemudian daerah jajahan Aceh seperti Johor, Pahang, Perlak, dan lain-lain itu melepaskan diri, dan yang terakhir dikuasai Belanda awal abad ke-20. Itu yang menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam mengalami keruntuhan.